Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kukasihi di dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu sepanjang malam kemarin ya Bapa, sehingga kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini dengan penuh kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati nafas kehidupan di hari ini ya Tuhan. Dan melandasi semuanya itu, kami akan membaca dan merenungkan segenap kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada pagi ini ya Bapa dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk melanjutkan sisa kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Olehnya itu ya Bapa, bersabdalah, inilah doa kami di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, pembacaan kita pada Sabtu 3 Januari 2026 terambil dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Lalu ia takut berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Ya, itulah firman Tuhan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu kita dituntun tema, yaitu temukan Betelmu. Pelambi itu Betelmu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita semakin gelap kegelapan itu, maka semakin besar suatu kebutuhan akan terang. Bahkan terang yang paling kecil akan sangat berarti di dalam sebuah gelapnya kegelapan. Nah, itulah yang mungkin dialami oleh Yakub dalam pelariannya. Tidak ada teman, hanya sendiri. Tidak ada rumah yang begitu nyaman bagi Ayub.
bagi Yakub. Hanya alam terbuka, hanya ada titik-titik cahaya bintang yang jauh di sana. Namun titik cahaya bintang itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan suatu pencerahan kepada Ayub. Sekalipun dalam pandangan Yakub tidak ada harapan sama sekali, namun berkat Tuhan tidak pernah pergi daripadanya. Nah, pada malam itulah Allah menyatakan diri kepada Ayub sebagai Allah yang setia pada janjinya. Setelah mengalami masa-masa yang gelap, kemudian muncullah pagi yang begitu cerah dengan mempunyai atau disertai dengan pujian yang mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yang dilanjutkan dengan alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Disinilah iman kecil Yakub dimulai dengan belajar mempercayai janji-janji Allah. Iman yang dimulai dengan tawar-menawar dengan Tuhan. Iman yang terus tumbuh karena kedekatan dengan Tuhan dan yang pada akhirnya diteguhkan kembali di masa depan pada tempat yang sama. Demikianlah juga Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan terus menjaga setiap orang yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya itu hanya kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita jemaat Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami kesunyian atau kegelapan. Namun tanpa pengetahuan seseorang itu, Tuhan sementara membawanya ke Betel untuk mengalami pencerahan. Nah, apakah kita juga sudah menemukan Betel kita dalam hidup ini, dalam perjalanan kehidupan kita? Karena itu, temukanlah Betelmu, tempat di mana Allah menyatakan kasih setianya dan memperlihatkan jalan ke sorga di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam seperjalanan kehidupan kami sehari lepas hari. Kami boleh bersyukur karena cinta kasih Tuhan yang tak berkesudahan kami nikmati, sehingga kami melandasi semua syukur itu di dalam merenungkan firman Tuhan pada hari yang indah ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi iman kami, dapat menjadi kekuatan untuk kami melangkah di dalam segala kegiatan kami, aktivitas, bahkan di tengah-tengah rumah tangga, terlebih nyata di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, menemani kami di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami terus dapat bersyukur dan bersukacita hanya kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga. Dan inilah doa kami ya Tuhan, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, di dalam dan melalui anak-Mu Kristus Yesus Sang Kepala Persekutuan kami. Haleluya. Amin. Ya, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.